Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam pelayanan firman. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus ke atas kami, supaya kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Dan kami percaya kebenaran melalui firman ini. Ketika dia masuk dalam kehidupan kami, dia akan tumbuh dan berbuah. Dan itu akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34 yang menyatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Sampai semikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab para rasul, diberi nama kitab para rasul, sesungguhnya yang diceritakan, yang diberitakan dalam kitab ini bukan kisah atau riwayat para rasul tersebut, tetapi tentang kesaksian Roh Kudus, yang karya Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang selalu bersama menyertai para rasul ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika disampaikan firman Tuhan, banyak orang yang makin percaya. Ketika disampaikan firman Tuhan, banyak orang yang minta dirinya dibaptis. Ingin dikatakan bahwa Allah ini selalu peduli, Allah selalu berinisiatif untuk bertindak, menolong dan menyelamatkan umatnya. Pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid ini merupakan suatu tanda. Ini adalah tindakan Allah, bahwa Allah peduli dan Allah selalu berinisiatif untuk menolong dan menyelamatkan umatnya. Di mana Roh Kudus itu hadir sebagai penolong. Penolong untuk apa? Untuk menyembuhkan. Penolong untuk menghibur. Penolong untuk mengingatkan. Penolong untuk memberi semangat. Itulah kerja Roh Kudus. Dan pada pembacaan kita saat ini bercerita tentang Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa. Dan ketika ia dihadirkan, menyampaikan kesaksiannya di depan mahkamah agama, ia menceritakan
tentang pengalaman hidup nenek moyang orang Yahudi atau leluhur orang Yahudi. Bahwa mereka itu dipanggil dan diutus oleh Allah. Dan Allah selalu hadir untuk mereka. Dari Abraham, dari Ishak, Yakub, bahkan Musa. Dalam pembacaan ini dikatakan atau diceritakan tentang Musa. Allah memanggil dia dan mengutus dia. Dan Allah juga memberi kuasa kepadanya. Tidak dilepas begitu saja. Allah telah mempersiapkan dia. Kita tahu apa yang dilakukan Musa? Dia datang untuk membebaskan bangsa Yahudi atau bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Allah mempersiapkan dengan begitu luar biasa. Dia dari lahir. Ia dilahirkan dari keturunan orang Ibrani. 3 bulan bersama keluarganya, kemudian ia dibesarkan di lingkungan kerajaan. Penuh dengan hikmat orang Mesir, penuh dengan pengetahuan orang Mesir, penuh dengan kuasa, penuh kuasa perkataan, kuasa untuk melakukan apa saja. Dia mampu melakukan itu semua. Allah telah mempersiapkan itu bagi Musa. Tapi ketika ia ingin menyelamatkan bangsanya, lalu dia membunuh orang Mesir. Apa yang terjadi? Bangsanya tidak menolongnya. Sehingga ia takut. Ia lari. Ia meninggalkan Mesir. 40 tahun dia berada di Midian. Tapi rencana Allah tidak dapat berhenti meskipun 40 tahun. Karena kenapa? Allah selalu mendengar keluh kesah bangsanya. Orang-orang Israel di tanah Mesir. Maka Allah memanggil dan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara Allah cukup unik. Ketika Musa menggembalakan kambing dan dombanya, ia melihat semak yang terbakar. Semak yang terbakar di lereng gunung itu. Ia mendekatinya. Di sini api atau yang terbakar ini melambangkan kesucian, melambangkan kekudusan Allah. Allah hadir dan menyapanya. Akulah Allah yang disembah oleh leluhurmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka takutlah Musa untuk itu semua. Dia tidak main-main. Allah datang dengan kuasa yang luar biasa. Sehingga dia tidak mampu melihat, memandang ke depan. Tanggalkan kasutmu. Karena tempat yang kau diri adalah suci. Allah datang dalam kesucian. Dan Allah siap memakai Musa untuk melaksanakan rencananya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dilihat dari rentetan cerita ini, pertama kita tahu Musa menolak. Tapi akhirnya Musa menerima apa yang ditugaskan Allah kepadanya. Karena kita tahu Allah tidak membiarkan begitu saja, tetapi Allah melengkapi dia dengan kuasa Allah yang berada dalam diri Musa. Di sini kita katakan bahwa Allah peduli. Siapa yang diutus pasti lengkapi. Allah peduli itu kepada orang-orang yang dipanggil dan diutus. Ya.
Dan juga Allah peduli kepada rencananya. Orang Israel ini harus dibebaskan. Rencana Allah ingin membebaskan. Maka Allah menggunakan Musa untuk itu semua. Pertanyaannya, mengapa Musa mau? Mengapa Musa mau melakukan hal itu? Musa mau. Karena itu adalah rencana Allah. Dan ia dilengkapi. Jadi dia perlu takut. Lalu kita, bagaimana? Mau nggak? Mau atau tidak? Kita dipanggil dan diutus Allah untuk melaksanakan rencana Allah. Terkadang kita sulit untuk melakukan itu. Karena kita takut untuk melakukan itu. Tapi kalau kita membaca dalam kisah para rasul ini, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid, Roh Kudus ini membuat hal yang luar biasa bagi murid-murid. Dia dapat menghibur orang. Roh Kudus datang sebagai penolong untuk menghibur. Dapat menyembuhkan banyak orang. Dapat memberi semangat kepada banyak orang. Dapat mengingatkan banyak orang. Mungkin kita takut. Tapi Allah melengkapi kita dengan Roh Kudus. Roh Allah sendiri. Pertanyaannya, mau nggak kita melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja? Mungkin pada saat pandemi ini, kita bingung ya. Oh, kita tidak mampu. Saya aja susah. Apalagi saya mampu menolong orang, disuruh menolong orang lain. Ya, mungkin kita bingung bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain di saat mereka susah. Saya sendiri susah. Mungkin itu yang terjadi. Tetapi pertanyaannya, mau atau tidak dulu? Sesudah mau atau tidak, baru kita tahu bahwa Allah pasti melengkapi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa di masa pandemi ini, gereja kita, Ebenezer, meskipun dia kecil, tapi ia juga dapat peduli terhadap sesama. Dengan kantong-kantong yang diletakkan, diikat di pagar-pagar gereja, semua orang dapat merasakan itu semua. Meskipun hanya satu kantong kecil saja, tapi dapat mempunyai makna. Inilah percikan harapan di saat kesulitan. Kantong-kantong itu dapat membuat harapan kepada banyak orang. Lalu kita, bagaimana dengan kita? Jika kita punya tenaga, gunakanlah tenaga kita. Jika kita punya materi, gunakanlah materi kita. Jika kita punya kepandaian, gunakanlah kepandaian kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita rendahkan diri kita dan kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu. Firman telah kami dengar dan kami percaya firman ini akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan peduli akan keluh kesah umatmu. Dan Tuhan akan bertindak untuk menolong
dan menyelamatkan umat. Terima kasih. Hari ini kami juga belajar bahwa kami harus siap ditempatkan ketika kami dipanggil dan diutus Tuhan dimanapun kami berada. Karena roh Tuhan itu selalu mengikuti kami. Roh itu akan memberi penghiburan. Roh itu akan memberi penyembuhan. Roh itu akan memberi semangat. Roh itu akan mengingatkan kami, Bapak. Roh itu adalah penolong bagi kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan ragu ketika kami ditempatkan dimanapun. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua. Kesempatan ini juga kami mendoakan jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, hadirlah dalam kelemahan tubuh mereka. Berkati apa yang mereka makan, berkati apa yang mereka minum, berkati obat-obatan, sehingga itu menjadi solusi yang terbaik bagi kesehatan mereka. Dalam kegiatan ekonomi Bapak, mungkin kau tahu, mungkin pada saat ini masalah sulit. Harus bertahan hidup dengan ekonomi yang pas-pasan mungkin Bapak. Tapi Bapak, kami tetap akan berusaha, kami tetap akan berjuang, kami tidak akan diam. Dan jika Tuhan hadir bersama dengan perjuangan kami, maka kami percaya anugerah kebaikan Tuhan, meskipun itu kecil, tapi itu dapat menghidupkan kami, dapat memberi jaminan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami juga mendoakan gereja kami Ebenezer yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Biar gereja ini boleh berdampak menjadi garam, menjadi terang. Bukan saja bagi jemaat Ebenezer, tapi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, program-program yang dilakukan. Supaya banyak orang dapat merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami, gereja kami, boleh menjadi percikan yang memberi harapan di tengah-tengah kesulitan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami naikkan kepadamu dengan iman dan keyakinan kami bahwa Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan juga menjawab permohonan kami. Kami alaskan doa ini dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai kekal selama-lamanya. Amin.